Baik, malam hari ini tema yang kita ambil adalah mengalami akan kabar baik atau mengalami akan Injil. Kabar baik itu Injil. Nah, saya akan mulai dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Saya ulangi, karena Injil atau kabar baik itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik yang mengikuti lewat YouTube maupun lewat radio, Alkitab mengatakan bahwa Paulus ini mempunyai keyakinan yang kokoh. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam apa? Dalam Injil. Nah, Injil itulah padanan katanya atau arti katanya itu yang disebut dengan kabar baik yang kita gunakan sebagai tema pada malam hari ini. Nah, Paulus katakan aku ini mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Memang Injil itu arti ya dalam bahasa Indonesianya itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Ya, orang juga ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, itu adalah 4 kitab pertama di dalam perjanjian yang baru yang orang sebut dengan Injil. Nah, namun sebetulnya Injil bukan hanya itu. Injil itu lebih luas, saudaraku. Sampai dikatakan bahwa Paulus mengatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah, nanti kita akan belajar kenapa Paulus itu mendasarkan iman dan pengharapannya dan pertumbuhan rohaninya itu didasarkan kepada Injil. Dikatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, nanti kita akan rinci kekuatan Allah yang seperti apa. Kekuatan Allah seperti yang apa, sehingga dikatakan kekuatan itu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani dan semua orang yang percaya termasuk Bapak Ibu dan semua saudara sekalian. Nah, kalau begitu singkat kata Injil itu apa? Injil itu adalah kabar baik yang menceritakan akan kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus untuk manusia. Untuk saudara dan saya, Injil adalah kasih Allah yang dinyatakan oleh Kristus untuk manusia. Semua yang Allah berikan melalui Kristus, semua yang Yesus lakukan untuk kita. Jadi Injil itu sebetulnya sebuah dikatakan kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah bukan hanya kitab Injil. Memang kitab Injil itulah Matius, Markus, Lukas, yaitu yang mencatat setiap peristiwa mulai dari kematian sampai kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, lalu apa yang Yesus ajarkan sebagai firman Tuhan dan apa yang Yesus lakukan. Nah, semuanya itu memang merupakan gambaran dari Injil. Nah, Yesus tidak hanya mengajar, Yesus itu menunjukkan apa yang dia akan lakukan kepada orang yang percaya. Yesus itu juga membawa berkat-berkat yang dia bawa dari surga, dari Allah Bapa untuk saudara dan saya. Nah, semua yang Yesus ajarkan, semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus itu berikan kepada saudara dan saya, nah inilah Injil. Jadi
sangat banyak. Benar, Injil itu sangat-sangat banyak. Nah, kalau kita lanjutkan, lalu ada kitab Kisah Para Rasul, ada lalu kitab para rasul, surat-surat rasuli, surat-surat rasul. Nah, itu memang lalu menjelaskan mengenai Injil itu, menjelaskan mengenai kabar baik, apa dampaknya bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus alami. Karena itulah tema malam hari ini saya katakan mengalami akan kabar baik, mengalami akan Injil itu. Karena kalau tidak dialami, ya sebetulnya tidak ada gunanya. Karena Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yesus melakukan banyak hal. Yesus mewariskan banyak hal. Tujuannya memang satu, supaya Bapak Ibu dan semua saudara bukan hanya sekedar tahu. Memang untuk mengalami perlu dimulai dari tahu. Karena itulah saya berdoa Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu dan semua saudara, memberikan pengertian, memberikan hikmat, mewahyukan kepada Bapak Ibu dan semua saudara, sehingga ketika saudara mengerti, saudara diberi hikmat, saudara diremakan, diwahyukan kepada saudara, lalu saudara begini, Tuhan, aku mau mengalami itu, mengalami akan Injil kabar Amin. baik. Amin. Supaya apa? Dikatakan Alkitab mengatakan inilah yang menyelamatkan setiap orang.